Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim taslima bi kulli awamati dzalika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa inna nas'aluka 'ilman ladunni wa nashra as-safiya al-haniyya wa hawiya al-ghani. وإن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اتباع وإلا وقرب مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحا آمين. Para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, pengurus majelis remaja, pengurus pengajian remaja Majelis Ta'lim Al-Amin, Ustaz Yayan beserta Ustaz Alfi dan lain-lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi menjelang siang ini masih diberikan hidayah, taufik dan inayah untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah, aktivitas, perkataan, perbuatan dan langkah kaki kita diterima, dikabul dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para remaja pengajian Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin, bahwasanya ada amal kebaikan itu akan hilang. Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 hal yang menyebabkan perbuatan kebaikan kita, kebajikan kita, amal soleh kita itu hilang, nihil, kosong, gak ada nilainya. Yang pertama ialah al-istighalu bi uyubin nas, yaitu sibuk ngurusin aib orang lain. Cari-cari, enggak dicari, diungkit-ungkit, dikorek-korek. Kesalahan orang, kejelekan orang, kekurangan fisik orang, kekurangan apa saja yang ada dimiliki oleh orang lain itu dikorek-korek. Jadi ngorek-ngorek kejelekan, keburukan fisik, psikis orang lain, itu membuat amal kebaikan kita hilang. Apa artinya kita ibadah tapi suka ngorek-ngorek, mungkin-mungkin, ya, ngejelekin, ya, aib-aib orang lain, meskipun kita tahu dia itu orang itu punya aib, meskipun itu orang punya aib, punya kejelekan, punya keburukan, tapi Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan semua orang pasti ada kekurangannya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ujung rambut penyakitnya apa namanya? Kutuan, mata belekan, semuanya ada. Ingusan, ya kan? Semuanya ada, sampai kaki cantongan, kan gitu. Apa yang mau kita banggain, ya kan? Ngapain kita ngungkit-ngungkit aib orang lain, sementara di diri kita kotoran lebih banyak, bersihinnya aja susah, ya kan? Al-istighalu bi uyubin nas. Yang kedua, saya nggak lama nih. Yang kedua yaitu qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras itu gimana, Ustaz? Dia tidak pernah menerima kebaikan sekecil apapun dari orang lain, baik itu dewasa, anak kecil, tua, muda, siapapun orangnya. Kalau dia memberikan kebaikan buat kita, kita terima. Kalau orang udah hatinya keras, dia gak akan menerima kebaikan, nasihat, atau kritikan, saran dari orang lain. Padahal saran itu, kritikan itu membangun buat dirinya, supaya dia menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. Tidak ada orang yang sukses itu gak ada kritikan, gak ada. Tidak ada orang yang sukses itu lepas daripada cacian, makian orang lain, gak ada. Pasti kalau nggak dicaci, dihina, diomongin, ya kan? Jadi jalan aja terus. Tapi sebagai orang yang baik,
kita harus hatinya hatinya lurus, hatinya luas gitu ya. Jangan keras. Ibarat batu hatinya keras. Sekeras-kerasnya batu itu aja bisa hancur karena tetesan air yang sangat lembut. Coba kalau bangunan kalau lagi banjir, bangunan tuh lenyap ya nggak? Ada tsunami. Tapi itu air nggak pernah kedengeran suaranya, halus. Kalau di kali sini di depannya kali Bata ya kan, aliran tuh memang kedengeran airnya. Tapi halus sekali menghancurkan, seperti itu. Sama kebaikan akan bisa menghancurkan keburukan dengan cara-cara yang halus. Kalau cara yang kasar nggak akan menyentuh, cuma sampai di kepalanya doang, tapi nggak menyentuh sampai ke hati. Kemudian yang ketiga, hubbud dunia, yang bisa merusak kebaikan seseorang, yaitu hubbud dunia, cinta dunia. Dunia itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu dana. Dana itu rendah. Jadi dunia itu sesuatu yang rendah, hina. Kalau sesuatu yang rendah itu ya hina. Itu bahasa Arabnya dunia itu ya dana, rendah. Jadi kalau ente mau cari dunia ya silakan. Dapatnya dunianya itu rendah. Nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Habib Umar, Syekh Ali Jummah, Habib Abu Bakar, Habib Ali Al-Masyhur itu mengatakan, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan aja. Dunia itu jatuhnya ke tangan, jangan sampai masuk ke hati. Ya, kalau ente senang mobil, mobilnya taruh di tangan. Senang rumah yang mewah, rumahnya taruh di tangan. Senang istri yang cantik, solehah dan lain-lainnya itu taruhnya di tangan. Iya enggak? Jangan taruhnya di hati. Kalau taruhnya di hati, sekali mobilnya hilang pasti sakit hati. Ngedumel Allah disalahin. Sekalinya hartanya hilang karena taruhnya di hati itu harta. Jadi ya begitu. Romanya kesel banget sama Allah. Allah disalahin. Begitu juga kalau punya sesuatu yang kita cintai, misalnya istri, anak atau pasangan, tahu-tahu meninggal Allah panggil. Kalau kita nggak siap melepasnya, ya udah, berarti Allah disalahin lagi. Padahal itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Ya. Tuh. Itu baru yang ketiga. Yang keempat apa nih ya? Yang terakhir aja dah, yang terakhir wa zalimun la yantahi. Yang terakhir ini zalim yang tidak ada hentinya. Zalim itu apa Ustaz? Membuat syai' fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ente pakai baju nih, pakai baju. Kalau baju ditaruh di bawah pantas enggak? Hah? Baju ini kan ada lengannya, tapi taruhnya di kaki gitu, di bawah, di pakaian bawah, setelan bawah, atau setelan bawah taruhnya di setelan atas, pantas enggak? Enggak pantas. Itu namanya zalim. Waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya tidur. Jangan 24 jam nongkrong di situ aja. Orang udah kemana-mana, dia masih di situ aja. Kita udah bolak-balik, mundar mandir. Cari. Orang laki itu harus semangat. Orang laki itu harus jadi petarung, jadi mental kuat. Jangan mentalnya loyo, lemes. Ya, malas ngapa-ngapain, harus jadi petarung, harus siap bertarung. Itu sifat laki-laki. Makanya harus keluar dari rumah. Dari pagi keluar pulang, ya. Malu sama burung, tagdu khimasun wa taruhu bitona. Kalau burung setiap pagi itu perutnya kosong, kalau pulang sore hari dia perutnya kenyang. Maksudnya apa? Cari rezeki. Sekecil apa mencari. Jangan ngarepin dari orang. Kalau berharap dari orang belum tentu. Apalagi bohongin orang, manfaatin orang, ya Allah. Sedih dah kalau begitu. Enggak ada nilainya, paling kita hormat sama orang tersebut karena ada jabatannya aja. Tapi kalau kita kerja, kita usaha, dagang sana, dagang sini, bekerja sana, bekerja sini, lamar sana, lamar sini. Yang penting kan kita nggak bohongin orang, nggak zalimin orang. Ya, ada hak orang di situ kita zalimin, cepat atau lambat Allah akan ambil. Meskipun kelihatannya enak, zalimin orang gitu. Iya enggak?
Tapi itu orang udah ngezolimin orang, udah diomongin orang, nggak tahu aja lagi. Ya, tuh hati-hati yang begitu. Itu kebaikan kita akan hilang, akan sirna, akan punah, akan hancur, lenyap. Ya, percuma kita sholat, percuma kita ini, tapi zalim jalan terus. Hak orang diambil terus, hak orang dirampas. Ya, padahal di situ ada hak orang lain. Itu saja dari saya. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita baca Quran surah Al-Fatihah. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berjasa di majelis ta'lim ini, terkhusus Raden Ki Haji Muhammad Amin, Ki Haji Abdul Aziz Amin wa usuli imam wa furu'i imam. Syai'ulillahi lahul Fatihah.